Padahal dulu pengangguran hanya dengan modal yang minim sekali, sisa uang 600.000, laku awal 10 pack seminggu udah ngelus dada sambil tersenyum. Semoga ke depan bisa ribuan pack, saat ini bisa ludes 1000 pack per hari. Wah, mantap bener. Pertama, ini bahan jahe baru diantar dari pasar, menggunakan jahe apa saja bisa, sekitar 1 kilo masuk. Proses pencucian manual gitu aja, ditekan-tekan menghilangkan bekas tanah-tanah yang menempel. Biasanya 6 kali cuci sampai benar-benar bersih, kinclong dan glowing pastinya. Kenapa memilih usaha ini? Karena dulu seorang pengangguran, terus kita cari di mbah Google olahan ampiang. Ini kebetulan memang tertarik sama jajanan tradisional ya, jadi memang tidak melirik jajanan kekinian. Terus ampiang ini bahan bakunya juga mudah dicari, jadi ya tidak ada pilihan lain selain memulai dan gas. Nah, setelah dicuci bersih dan ditiriskan tadi, kemudian kita masuk proses penumbukan sampai hancur cur menjadi halus menggunakan alu yang lumayan besar ya. Ini sudah sejak dulu kala, jadi masih tradisional banget. Oke, setelah halus lembut ditumbuk tadi, terus ini masuk proses perebusan ya. Cuma cepet aja kok, sampai airnya mendidih aja. Tandanya nanti ada busa-busa, aroma jahenya keluar. Jadi seperti inilah tandanya kalau mateng guys, busanya keluar begitu. Nah, ini proses paling penting diperhatikan baik-baik ya. Air jahenya masuk, ini sekitar 5 gelas gitu aja. Kemudian masuk lagi gula jawanya sekitar 2,5 kg. Gula jawa langsung dari Purworejo. Itu kan ada yang coklat sama ada yang agak putih ya. Itu hanya untuk menetralkan agar hasil ampiangnya tidak terlalu coklat. Biasa masak begini sekitar 1 jaman. Memasarkan kita cukup gampang ya, hanya di warung-warung sekitar, tempat keramaian pasar, grosir cemilan, door to door, rumah ke rumah. Yang penting di tempat keramaian. Kalau penolakan udah jadi makanan sehari-hari, banyak juga. Bahkan pernah ditolak 7 kali dalam sehari. Rasanya sakit pasti ya, tapi saya nggak pernah nyerah. Tawarkan lagi di tempat yang lain, barangkali rezekinya di toko selanjutnya gitu aja terus sampai banyak yang menerima dan suka sama produk ini. Akhirnya terjadilah repeat order. Jadi ketika sudah setengah jaman tadi, kita masukkan kacang tanah lokal ya, yang bagus, sudah pilihan berkualitas juga tentunya. Kacang ini lebih padat, langsung aja disarsor kacangnya, terus diaduk-aduk sampai merata sekitar setengah jaman lagi. Kalau boleh sedikit cerita, dulu merintis pahit banget ya, sering dapat penolakan, terus nggak ada yang laku dalam sehari juga sering. Memang tidak mudah, kalau bisa dibilang laku awal 10 pack itu udah senengnya kebangetan. Dari hari ke hari malah banyak yang beli. Nah, dari situ kita terus memperbaiki produk. Oh, kurangnya di sini kita tambahkan. Jadi sambil jalan terus memperbaiki perlahan sampai saat ini bisa laku 1000 pack per hari. Wah, banyak banget. Pembelinya sendiri kebanyakan hampir semua kalangan ya, mulai dari anak muda, orang tua, serta lansia juga banyak yang suka. Jadi hampir semua kalangan juga lah kalau bisa dibilang. Kalau sudah merata kacangnya, kemudian masuk lagi wijennya ya ini guys, biar tambah semakin nikmat lagi pastinya. Jujur nggak pernah menyangka bisa sampai titik ini kalau bukan karena dukungan keluarga, dukungan anak, dukungan suami, serta selalu ingat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberi jalan. Tak mungkin bisa sampai sekarang. Yang pasti bangga dan senang ya. Wah, mantap bener. Nah, jadi karena sudah ahli di bidangnya, udah feeling matangnya seperti ini ya guys. Oke, kita aduk-aduk menggunakan sendok khusus ya, ini buatan sendiri. Bentuknya unik juga ya, langsung aja dicenal-cenul begitu ngebentuknya. Diambil 1 sendok terus ditata di tempat tatakan khususnya ini, banyak sampai penuh nanti. Sempat juga ada yang meremehkan, apalagi tetangga kanan kiri, alah wong koyo ngono opo iso masak. Sebenarnya menyayat hati juga ya, tapi saya berpikir oke, mungkin itu suatu cambukan. Kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu memang layak dengan apa yang dikerjakan sampai saat sekarang ini. Wah, mantap bener. Oh ya, untuk sendoknya ini pakai yang biasa juga bisa kok, bedanya cuma bagian samping sendok itu dipotong lagi aja. Nah, ini hanya didiamkan 5 menit saja sudah kering, jadi cepet banget kok. Kunci bisa bertahan usahanya sampai sekarang yaitu kualitas bahan kita jaga betul ya. Di sini menjaga hubungan baik sama pelanggan baru maupun lama, karena tanpa mereka semua kami bukan apa-apa. Terus kalaupun terjadi sesuatu, kita tanggung jawab sepenuhnya dengan senang hati. Meskipun cuma ampiang begini, tapi produknya sudah pengiriman hampir ke seluruh Indonesia ya, mulai dari Sumatera, Bali pernah, Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, bahkan Singapura pernah, Amerika, Thailand. Wah, mantap bener. BTW in the busway, kalau sudah kering ya sudah jadi deh, tinggal di packing siap untuk dikirim ke pelanggan. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada yang meniru bagaimana? Kita sangat terbuka sekali ya, siapapun boleh meniru silahkan. Mau menyontoh plek ketiplek juga boleh, rezeki masing-masing juga. Syukur-syukur ilmunya bisa bermanfaat buat orang banyak. Seneng dan nikmat sekali rasanya buat saya pribadi, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk sesama. Prinsip hidup owner adalah cukup simpel aja, bagaimana kita tidak menyakiti orang lain dan bisa menjadi orang tua yang baik serta baik untuk anak juga. Wah, keren banget. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain bisa banget
banget dikirim-kirim ya, hubungi di sini aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.